Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta Dewan Guru. Di sini saya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya saya masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan seminar hasil orientasi pegawai pemerintah dengan kejadian kerja, pengenalan nilai dan etika pada SDN Manggarai. Yaitu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenai nilai dan etika instansi pemerintah dan mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian yang ketiga, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan SDN Manggarai. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Kemudian tugas pengenalan jabatan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 6, pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPK. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 terdiri yang pertama jabatan administrasi, yang kedua jabatan fungsional, dan yang ketiga jabatan pimpinan tinggi. Jadi jabatan administrasi adalah jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana. Kemudian jabatan fungsional adalah jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Kemudian yang ketiga, jabatan pimpinan tinggi adalah jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pertama. Kemudian tugas jabatan ya. Yang pertama jabatan administrasi sebagai pelayanan publik. Yang kedua jabatan fungsional sebagai pelayanan fungsional. Pimpinan tinggi sebagai pimpinan memberikan motivasi. Yang ketiga tanggung jawab jabatan. Tanggung jawab jabatan. Jabatan administrasi bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Yang kedua, jabatan fungsional bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Dan yang ketiga, jabatan pimpinan tinggi bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik maupun pelayanan fungsional sesuai dengan instansi atau perwakilan pemerintah dan dalam pimpinan, mengembangkan kerjasama antar instansi serta menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku. Kemudian pengenalan manajemen kinerja organisasi, manajemen PPK, perbedaan PNS dan PPK. Yang pertama, PNS PPK dari status kepegawaian. Yang kedua, PNS dan PPK berdasarkan hak. Yang ketiga, PNS dan PPK dari segi manajemen. Yang keempat, PNS dan PPK dari segi masa kerja. Yang kelima, PNS dan PPK berdasarkan proses seleksi. Dari status PNS dan PPK dari status kepegawaian. PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh PPK dan memiliki nomor induk secara ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan pemerintah instansi dan pemerintah dan instansi dengan ketentuan perundang-undangan. PNS dan PPK berdasarkan hak. Tunjangan, cuti jabatan, pensiun, dan jaminan hari tua. Sementara PPK memiliki hak berupa gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan, dan kompetensi. Berarti sini yang berbeda cuma tunjangan hari tua ya, yang PPK tidak mendapatkannya. Kemudian yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang kedua, pelayanan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekatan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua dan cuti. Yang kedua, hak PPK, pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi dan cuti. Yang keempat, manajemen PPK meliputi yang pertama, penetapan kebutuhan PPK, peraturan presiden, analisis jabatan dan analisis beban kerja, keputusan menteri. Yang kedua, pengadaan PPK, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi. Yang ketiga, penilaian kinerja PPK, objektivitas prestasi kerja, memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai PPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kemudian yang keempat, pengkajian dan tunjangan PPK, gaji dan tunjangan.
rencana kerja. Sebagai ASN, PPK Guru yang baik dan bertanggung jawab sudah berkewajiban baginya untuk mematuhi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, perlu disusun rencana kerja yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Rencana kerja yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. Yang kedua, menyusun program pembelajaran untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, mengikuti kegiatan MGMP. Yang kelima, mengikuti pelatihan dan seminar guna meningkatkan kompetensi guru. Yang keenam, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Yang ketujuh, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, wali peserta didik. Yang kedelapan, berinovasi dan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap peserta didik. Yang ketujuh, menjalin hubungan yang baik dengan orang tua, wali peserta didik. Yang kedelapan, berinovasi dalam pembelajaran. Yang kesembilan, berprestasi sebagai guru dan mengajak siswa serta guru lain berkolaborasi. Dan kode perilaku. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 5. Melaksanakan tugas sesuai pemerintah, atasan atau PYB sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang 10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan dan jabatan untuk mendapatkan, mencari keuntungan, manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN, selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 11. Melaksanakan disiplin pegawai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah. Selain itu, diharapkan kebijakan-kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja segera disusun sehingga lebih jelas dan dalam masa depan kelak. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.